setiap Anda yang sudah join live pada hari ini. Sebuah sukacita jika boleh kita kembali bersama memuji dan menyembah Tuhan. Secara khusus hari ini bertepatan kita merayakan tahun baru Cina dan juga hari kasih sayang. Saya percaya biar cintamu, kasihmu semakin menyala-nyala, bukan hanya kepada orang kau cintai, tetapi kepada Tuhan Yesus juga. Amin saudara. Mari angkatkan hatimu, angkat suaramu. Mari kita sembah Tuhan. Dia baik, Dia ajaib, Dia luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Only you are God. You deserve all the glory of God. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Hallelujah.
alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, hanya Engkau Tuhan. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. We love you. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Love you. Father, we love you and we worship you this day. Yes, Jesus. Yes, Jesus. We love you. We love you, Lord. We love you, Jesus. You are deserve all the glory. You are deserve all the praise, Lord. We worship you. We worship you. Kiraya shikarala makaraya, shikarala makaraya se, shikarala ya. Mari angkat hatimu, saudara, sembah Dia. Sembah Dia, katakan, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Kiraya shikarala ya. Yes, Lord. Betapa kami mencintai Engkau, Tuhan. Oh. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, yes, Lord. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Sing once again. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to
deeper in love with you. I want more, God. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer in your heart. Come sing a song from your heart. Jesus, I'm in love, God. We love with you. Oh, we love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, we want you more. Jesus, I want more. Oh,
love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Yes, Lord, yes, Lord, we love you. Even all the seasons, setiap musim berlalu, tapi kami mau mencintai Engkau. Kami mau tetap mencintai Engkau. Kami mau tetap setia, Tuhan. Apapun yang terjadi, beri kami kekuatan untuk tetap mencintai Engkau, Tuhan. Hamba berdoa biar pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memampukan setiap kami untuk masuk dan menggelam di dalam Engkau, Tuhan. Musim boleh berganti, tetapi cinta-Mu tak pernah berganti dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk orang-orang yang di sekeliling kami, untuk orang-orang yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami akan bersorak, kami memuji Engkau ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Apapun yang terjadi, sekali lagi kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya. Sekalipun bumi bergoncang, tetapi firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang setia, Engkau yang senantiasa berada di sisi kami. Engkau Immanuel Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, ada siang memuji Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, sekalipun bumi bergoncang, tapi janji firman-Nya tetap ya dan amin. Mari kita angkat pujikan pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Dimanapun kau berada, mari bersama-sama menyembah Tuhan. Mari ikut menyanyi, ikut bersorak, ikut bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama katakan, Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi, Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala.
kemuliaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Lagi, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Biarlah kasihmu, cintamu semakin dalam di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sebab tidak ada di dalam kolong langit ini jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan hanya selain nama Yesus. Saya mengharapkan setiap saudara, bahkan siapa di antara engkau yang join live, jika hari ini kau belum percaya, mari terima dia, undang dia dalam hatimu. Yesus akan memenuhi cintanya dalam hidupmu. Dan ingat saudara, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Engkau orang yang dicintai Tuhan. Jangan sampai engkau lemah. Jika ada di antara saudara hari ini begitu lemah, ingatlah kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Dia Immanuel. Amin, saudara. Sekalipun hari-hari ini mungkin kau tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi mari percayalah, semua indah pada waktunya. Ada satu pujian, mari kita angkat di hadapan Tuhan untuk kita minta sebagai doa, ajarku mengerti Tuhan. Yes. Haleluya. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Saudara, dalam pujian ini, lirik pujian ini berkata, sekalipun kau di dalam lembah yang kelam, sekalipun kau berjalan di jalan yang kau tidak mengerti, tetapi mari kita perkatakan dengan iman bahwa jalan Tuhan adil dan benar. Amin. Yes, Lord. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau
Engkau gunung pasti kami Tuhan. Hidup kami tidak akan goyang di dalam Engkau Tuhan. Karena penyertaan Engkau sangat nyata kepada setiap murid Kristus Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, Engkau Tuhan kami. Bahkan Engkau Gembala Agung kami. Kami bisa bergantung kepada Engkau. Kami bisa dikuatkan oleh Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah pelita kami Tuhan. Engkaulah satu-satu jalan untuk sejati kami Tuhan. Dan kami mau memberi semua ketinggian kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja segala Raja, untuk setiap kita. Amin. Shalom semua, selamat pagi ya. Sekejap ya. So untuk setiap yang merayakan tahun baru Cina, have a blessed Chinese New Year and 恭喜发财. Dan untuk setiap yang hari ini is a special day, Valentine Day. They also call it a lover day ya, hari kekasih. So kami mendoakan supaya Anda mempunyai satu hari yang istimewa ya dengan suami atau istri Anda, dengan pacar Anda ya. So have a very good day, great day. Tapi pagi ini kita akan melihat satu topik yang agak serius. Mungkin Anda agak terkejut. Apa topik pasal? Topik pagi ini ialah, are you a disciple of Jesus? Are you a disciple of Jesus? Apakah Anda murid Kristus? Karena saya percaya mungkin Anda maksud, wah agak heavy ya, agak berat. Tapi itu sangat berkoneksi tentang Valentine Day, tentang pasangan hidup Anda. Ya, untuk yang sudah berumah tangga, ya Anda teruskan saja apapun cabaran atau penderitaan, ya karena apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Tapi untuk yang masih mencari pasangan hidup, saya percaya ini akan menolong. Ya, ini akan menolong. Karena kalau pasangan hidup Anda ialah murid Kristus, pasti Anda aman ya? Pasti Anda aman. Karena semasa dia mencintai Tuhan, dia juga akan mencintai engkau dengan sepenuhnya ya? So di sini kita akan melihat di mana kita akan melihat mengapa Yesus memurihkan jiwa-jiwa. Bahkan ada 12 pribadi yang sangat dekat dengan dia. Yesus tetap memurihkan, walaupun salah seorang tetap akan mengkhianat dia. Yesus datang ke dunia ini untuk memurihkan jiwa-jiwa. Dan kita sebagai orang percaya sangat penting di mana kita harus tangkap yang ini. Kita bukan sebagai Kristen kerana latar belakang kita, ataupun Anda datang dari rumah tangga Kristen. Itu Anda bisa hanya menjadi nominal Kristen. Kristen yang nominal, maksud Kristen yang tidak berkomitmen. Dan itu sangat berbeda dengan Kristen yang menjadi murid Kristus. Sangat berbeda. Ya, kita tahu bahwa setiap kita ialah makhluk sosial, di mana hubungan sangat penting. Dan setiap kita dicipta untuk menyembah Allah kita, ya. So penyembahan semasa Anda menyembah Tuhan, ya, adalah salah satu cara di mana Anda membangun hubungan dengan Tuhan. So apakah Anda murid Kristus? Saya akan mula dengan satu kutipan yang dari satu filsuf Amerika. Beliau namanya Dallas Willard. Beliau menyatakan, a disciple is a learner, a student, a apprentice, a practitioner. Murid adalah pelajar, magang, dan seorang praktisi. Disciple of Jesus are people who do not just profess certain view
as their own, but applying their growing understanding of life in the kingdom of heaven to every aspect of their life. Applying, ya, yang penting applying every aspect of their life. Maksud murid Yesus adalah orang-orang yang tidak hanya menganut pandangan yang tertentu, tetapi menerap pemahaman mereka. Ya, apa yang Anda paham tentang kebenaran firman, ya, terus berkembang tentang kehidupan di kerajaan surga ke setiap aspek kehidupan Anda di bumi. Maksud Anda mengaplikasikan, Anda menghidupi kebenaran firman. Itu sangat penting. Sangat berbeda dengan Kristen nominal, di mana Anda hanya mungkin dilahirkan dalam keluarga Kristen saja. Tapi Anda tidak mengenal siapa Tuhan Anda. Anda tidak mengerti tentang kuasa Tuhan. Bahkan Anda tidak tahu betapa besar kasih Tuhan kepada Anda. Ya. So, untuk Anda yang sedang mencari pacar, sedang mencari pasangan hidup, sangat penting Anda mengerti tentang kasih Tuhan, kasih agape yang dari Tuhan. Dan seorang pendeta Jerman dan seorang teolog, nama dia Dietrich Bonhoeffer, beliau menyatakan, the disciple simply burns his boat and goes ahead. Maksud murid itu hanya membakar perahunya. Seorang murid akan membakar perahunya dan melanjutkan perjalanannya. He is called out. Dia dipanggil. The old life is left behind and completely surrender. Kehidupan lama ditinggalkan dan benar-benar menyerah. The disciple is dragged out of his relative security into a life of absolute insecurity, out of the realm of the finite, ya, yang sangat dekat, into the realm of infinite possibility. Maksudnya murid tersebut diseret keluar dari keamanan relatifnya. So kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid, ya, kita harus rela, bahkan kita harus berani melangkah, ya, melangkah dari keamanan, kenyamanan kita ke dalam kehidupan yang benar-benar tidak aman, dan keluar dari alam yang terbatas. Alam nyata sangat terbatas, tetapi ke dalam alam kemungkinan tidak terbatas. Semasa Anda hidup di dalam kebenaran, semasa Anda ialah murid Kristus, Anda akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Bukan kita mengajar mukjizat, tapi itu akan menyertai Anda. Itu bermaksud bahwa Anda akan mengalami, menikmati kemungkinan tidak terbatas. Saya sangat percaya kepada itu. Kalau Anda seorang murid Kristus, Anda bukan setakat Kristen nominal saja, ya. So sekarang ciri-ciri murid, ya, atau Kristen yang dewasa. Murid sebenarnya ialah seorang yang dewasa, Kristen yang dewasa rohaninya, ya. Dan kedewasaan seseorang sebagai murid ada tandanya, ya. Ada bukti yang bisa kita lihat, ya. Ini sangat berbeda, ya, dengan kanak-kanak. Contohnya di dalam pandemik yang sangat mencabar, bahkan ada yang mungkin menganggur, ada yang mungkin mempunyai hubungan putus, bahkan di dalam keluarga, di antara suami istri dan sebagainya. Bahkan yang berpacaran bisa putus hubungan karena, wah, sepertinya pacar saya tidak bisa memberi saya kebahagiaan dalam keuangan. So itu menunjukkan kedewasaan seseorang. Apakah Anda seorang murid yang dewasa atau Anda tetap kanak-kanak saja? Ya. So apakah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dewasa? So mari kita lihat berapa. So pagi ini saya akan menunjuk kepada Anda, sangat penting. Hari ini Valentine Day, ya. Mungkin Anda sangat mementingkan hari ini. Tapi saya mau memberi satu pengertian bahwa Valentine Day is not the one day event. Valentine Day bukan satu hari yang istimewa saja. Tapi sebenarnya jika Anda memahami tentang kasih
Tuhan, jika hidup Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan, Anda akan menganggap bahwa setiap hari ialah Valentine Day. Setiap hari Anda akan mengasihi pasangan hidup Anda. Setiap hari Anda akan mengasihi suami dan istri Anda. Ya. So, the Valentine Day sangat penting, di mana pola pikir dunia sangat berbeda dengan pola pikir ilahi. Di mana kita menganggap bahwa Valentine Day, ya, apa maksudnya? Sekejap lah. Kita menganggap bahwa Valentine Day ialah di mana kita berpacaran, ya. Sebenarnya kita harus memahami, jika di dalam pandangan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, kita berpacaran, ya, it's okay. Tapi tujuan kita ialah untuk membangun rumah tangga. So, tujuan Anda berpacaran ialah untuk membangun rumah tangga, untuk mencari pasangan hidup, bukan mencari boyfriend atau girlfriend. So, Anda harus bisa menangkap yang penting ini, yaitu Anda harus mencari pasangan hidup, bukan friend, bukan untuk mengisi waktu dengan cowok atau cewek Anda. So, sangat penting kalau Anda mendapat pasangan hidup Anda yang murid Kristus. Saya percaya semua aman di tangan Tuhan, karena Anda sangat mengasihi Tuhan dan dia juga sangat mengasihi Tuhan, dan kedua-dua Anda bisa membangun rumah tangga yang bahagia. So, di sini ciri-ciri sebagai murid Kristus ialah apa? Yang pertama ialah hidup melekat kepada Tuhan. Kita semua tahu sebenarnya hidup melekat kepada Tuhan maksud kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita mengikut isi hati Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Dan satu contoh saya kepada Anda ialah, apakah Anda bisa langsung berhubung dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tanpa mempunyai hubungan? Pasti tidak. Anda tidak akan mempunyai direct line dia, telefon nombor dia. Bahkan mungkin dia tidak akan menghirau Anda. Sekretari PA dia tidak akan menghirau Anda kalau tidak ada hubungan. Sama juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak membangun dengan Tuhan, kalau hubungan, semasa kita membicara tentang hubungan, itu memerlukan waktu. Kalau Anda tidak memberi waktu, bagaimana Tuhan bisa mempunyai hubungan dengan Anda secara intim? Karena Anda sudah tidak mengisah kepada Tuhan, ya. So, sangat penting di mana mari kita mempunyai pola pikir yang penting ialah tetap hidup mengasihi Tuhan, tetap hidup melekat kepada Tuhan, ya. Dan kita bisa lihat satu tokoh yaitu Nuh, ya. Di Kejadian pasal 6 ayat 5, ya. Mulai dari ayat 5, di mana pada masa itu kejahatan manusia besar di bumi, ya. Segala orang sangat cenderung untuk apa? Membuat kejahatan, membuahkan kejahatan. Dan Tuhan berkata bahwa Aku akan menghapuskan manusia yang Kucipta. Karena sangat sedih Tuhan kepada manusia. Manusia terus melari kepada kefasikan, melari untuk melakukan kejahatan. Tetapi ayat 8 menyatakan Nuh mendapat apa? Mendapat kasih karunia dari Allah. Maksud apa? Nuh menyenangkan hati Tuhan. Hidup Nuh berkenan kepada Allah dia. Ayat 9 menyatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Maksud dia tidak berbuat salah. Seterusnya, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Orang sesama yang melakukan banyak kejahatan, kefasikan, menghancurkan sesama. Tapi dia sangat berbeda. Nuh, dia satu-satunya orang yang baik pada zaman dia. Dia tulus hati Nuh. Seterusnya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. So, bisa Anda tangkap, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup akrab dengan Tuhan. Dia hidup sangat dekat dengan Tuhan. Dia berbuat sesuai. Beliau berbuat sesuai dengan kehendaknya menurut jalan Tuhan. Itulah orang yang hidup melekat kepada Tuhan.
So sangat penting, di mana saya berharap Anda bisa tegak prioritas hidup Anda. Apakah prioritas Anda kepada dunia, kepada material, kepada kekayaan, kepada kehormatan, ataupun Anda fokus prioritas Anda ialah kepada Tuhan. Contohnya, saya sangat bersyukur setiap streaming, atau setiap streaming, Anda memberi masa waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Anda memberi waktu untuk mengejar, mencari Tuhan. Itu mungkin Anda belum sangat sempurna, tapi semasa Anda mempunyai kerinduan untuk beribadah, itu akan menolong Anda untuk melekat kepada Tuhan, menjadi Anda dekat kepada Tuhan. Seseorang yang hidup melekat kepada Tuhan ialah apa? Orang pegang kepada ilahi, ya. Dia tidak akan membuat masa kepada yang duniawi. Contohnya sosial media, Facebook, Instagram, bahkan games dan sebagainya. Dia tidak akan hidup kedagingan, ya. Dia tidak akan tetap hidup egois, sombong, angkuh. Dia tidak akan mengejar kejahatan, merencana kejahatan. Dia juga bukan orang yang suka bergosip, ya. Selalu akan mendengar sesuatu yang terkontaminasi dengan teman yang buruk. So sangat penting, mari kita mencari Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan. Poin kedua, ciri-ciri orang sebagai murid Kristus ialah apa? Yang orang yang taat. Mereka yang orang taat setia, bahkan tunduk kepada panggilan dan kehendak Allah. Jika kita bisa bayangkan tokoh keadaan Saul, kisah Saul di mana dia ditolak oleh Tuhan. Itu bisa kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 17, di mana Tuhan berkata bahwa walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, tetapi Tuhan sudah menetapkan dia sudah mengurapi dia menjadi raja atas suku-suku Israel. Dan Tuhan perintah pada ayat 18, Tuhan perintah bahwa pergilah, tumpaskanlah orang-orang berdosa itu, ya, yaitu orang Amalek, ya, dan hancurkan, binasakan mereka. Itu perintah dari Tuhan. Tuhan mau berperang membinasakan orang Amalek. Ayat 9 menyatakan, Tuhan tanya kepada dia, mengapa Anda mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Allah? So di sini jika Anda bisa tangkap bahwa ketidaktaatan sangat di mata Tuhan, Anda bisa menjadi orang yang sangat jahat di mata Dia. Kalau Anda tidak taat, di sana sebagai raja, sebagai pemimpin, dia tidak taat, dia langsung tidak menghirau perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, hati Tuhan. Seterusnya, pada ayat 21, Raja Saul memberi alasan bahwa dia katakan, rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik. Wah, dia kata itu alasan sepertinya sangat wajib dan sangat baik, ya. Mereka mengambil kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Allah mereka di Gilgal. Tapi apa yang Tuhan bicara melewati Nabi Samuel, ayat 22 menyatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Maksud apa? Maksud, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan kita kepada ketundukan kita, atau korban persembahan? Apakah Tuhan lebih senang kepada korban bakaran, ya, dan sembelihan itu dibandingkan dengan ketaatan? Seterusnya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Maksud apa? Taat kepada Tuhan jauh lebih baik daripada mempersembahkan sesuatu kepada Allah kita. Ketaatan Anda jauh lebih baik daripada domba sembelihan menurut perintah, ya.
merubah perintah Tuhan. Seterusnya, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Maksud apa? Itu bicara tentang ketaatan kita. So apa yang terjadi di mana semasa Saul tidak taat, tidak tunduk kepada perintah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi ialah ayat 23 menyatakan itu sangat keras dari Tuhan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenuh. Maksud apa? Pendurhakaan. Sebab membangkang kepada Tuhan, terhadap Tuhan, sama jahatnya seperti melakukan sihir. Wow. So Anda bisa bayangkan hati Tuhan begitu sedih kepada Saul. Saul sudah diurapi, dipanggil Tuhan menjadi raja, tapi dia tidak taat, tidak tunduk. Dan kedegilan ada sama seperti menyembah berhala dan terafim. Maksud apa? Ketidaktaatan juga menunjukkan bahawa Saul seorang yang sombong, hati yang sombong, sama jahat seperti menyembah dewa. Tuhan berkata, kerana engkau telah menolak firman Tuhan, kerana engkau sudah menolak firman Tuhan, maka ia akan menolak engkau sebagai raja. Kerana engkau sudah melawan perintah Allah, ya, maka Tuhan tidak mengakui Anda sebagai raja lagi. So sangat serius di mana mungkin Anda kata, saya berapa kali tidak taat, tidak mengikuti kehendak Tuhan, masih aman. Anda harus berhati-hati. Tuhan kita ya Tuhan yang panjang sabar. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tapi Tuhan ya Tuhan yang cemburu. Anda harus memahami. Itulah kisah Saul. Di ayat 22 nyatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah melangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Ya. So takut kepada manusia itu tidak wajar menjadi alasan sebenarnya. Anda harus takut Tuhan, bukan kepada manusia. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. So ayat 20 menyatakan, maka sekarang ampuni kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama aku, aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi Raja Saul cuma mengunjuk kepada Nabi Samuel. Apa yang kita lihat pada ayat 26 sangat nyata, di mana Tuhan berkata, aku tidak akan kembali bersama dengan engkau. Tuhan sangat tegas kepada orang yang memberontak, kepada orang yang tidak mengikuti kehendak dia. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. So semasa Anda tidak mengikuti kehendak Tuhan, Anda sebenarnya menolak firman Tuhan. Anda melawan perintah Tuhan. Ya. Dan seterusnya, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. So sangat penting mari kita memberi perhatian kepada hati Tuhan, kepada pandangan, kepada kehendak Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk berkomitmen. Kesetiaan bermaksud apa? Kesetiaan bermaksud berkomitmen kepada Tuhan. Ya, dan di akhir zaman seperti ini, kesetiaan sangat teruji, sangat akan diuji. Apakah Anda tetap setia kepada pasangan hidup Anda? Apakah Anda tetap setia kepada pekerjaan dan usaha Anda? Kepada supplier Anda, kepada customer Anda, kepada pekerja Anda, kepada keluarga Anda? Bahkan apakah Anda tetap bisa setia kepada gereja Anda? Pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan akan melihat semua ini. Orang yang tidak bisa setia dalam perkara kecil tak akan bisa dipercaya kepada perkara besar. Ya, tak akan bisa dipercaya kepada perkara besar. So untuk yang berpacar pagi ini, saya mau mendorong Anda cari pasangan hidup, jangan cari pacar. Cari pasangan hidup, karena pasangan hidup ialah orang yang
Jika Anda mencari pasangan hidup yang merupakan murid Kristus, Anda bisa percaya kepada dia. Sebagai murid, dia akan tunduk kepada kehendak Tuhan. Apa yang dia sudah tetapkan untuk Anda, dia akan memegang janji itu. Itulah pasangan hidup. Itulah sebagai murid Kristus. Itulah orang yang harus Anda cari. Bukan pacar saja. Bukan boyfriend and girlfriend. Ya, di mana Anda tidak bisa mempercayai hidup Anda kepada mereka. Karena tanpa Tuhan di dalam satu hubungan sangat susah untuk kita lewati. Dan saya akan mengungkapkan itu seterusnya. Tentang kesetiaan kepada kehendak Tuhan, kita bisa lihat. Saya menjelaskan, Anda sangat tahu tentang kebenaran firman ini. Di Lukas pasal 22 sampai 24 nyatakan. Di sini, ya, Yesus, ya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, yaitu Yesus melewati banyak sengsara, banyak kesusahan, dan ditolak, ditentang, ya, oleh tua-tua imam, kepala ahli Taurat, ya, lalu dibunuh dan dibangkit pada hari ketiga. Hari ini saya mau menyatakan kepada Anda bahwa Tuhan sudah tanggung semua di atas kayu salib. Dosa Anda, pelanggaran Anda, ya, di atas kayu salib. Dia sudah tanggung. Dan hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Itulah penghiburan untuk setiap kita bahwa kita mempunyai kepastian tentang hidup yang kekal di surga. Ayat 23 menyatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Apa maksud menyangkal dirinya? Dia harus melupakan kepentingan diri sendirinya. Dia harus apa? Mengesampingkan keinginan atau kesenangan dirinya sendiri. Dia harus membuang semua keinginan diri sendiri, ya, di kaki Tuhan. Seterusnya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sebagai murid, Anda harus terus, bukan mengikuti Tuhan saja. Anda harus terus, continuous, terus menerus sepanjang hidup Anda. Anda harus bertekad untuk mengikuti Tuhan. 24 nyatakan, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, maksud apa? Orang yang mau mempertahankan hidupnya, hendak memeliharakan nyawa dia. Seterusnya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya kepada ia akan menyelamatkannya. So, sesiapa yang mengorbankan hidupnya untuk kepentingan Tuhan Yesus akan selamat di tangan dia. Dia akan diaku di depan Allah. Ya. So, ayat 25 menyatakan apa gunanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Ya. Apa untungnya? Apa untung Anda? Untung Anda kalau Anda memiliki seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Maksud apa? Ia akan merosakkan, bahkan dia akan kehilangan hidupnya. Dia akan rugi, sangat rugi. Apa maksud sangat rugi? Seseorang yang tidak bisa menjadi murid Kristus, dia bisa dibuang ke lautan api, di neraka selama-lamanya. Hidup kekal bukan di surga, tapi di neraka, disiksa selama-lamanya. Ayat 26 menyatakan, sebab barang siapa, mungkin Anda kata, ya, tapi saya orang percaya bah. Apakah perintah Tuhan? Tuhan datang untuk memuridkan jiwa-jiwa, bukan setakat menyelamatkan saja, memuridkan. Dan jika Anda bukan murid Tuhan, saya tidak tahu keadaan Anda. Mungkin Anda sangat confident, Anda sangat berani bahwa saya tetap selamat. Oke, tak apa. We shall see later. Ayat 26 menyatakan, sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku, ya, sesiapa yang malu mengakui Tuhan Kristus, yang malu kepada pengajaran kebenaran Tuhan, ya, Anda merasa juga akan malu kerana orang itu. So, jika Anda bukan murid Kristus, saya percaya Anda akan ragu-ragu.
mengatakan bahwa, bahkan mengatakan saja, saya orang percaya, saya Kristen. Anda tak berani mengaku bahwa saya anak Tuhan. Karena bukan dalam gagah perkasa kita. Ya. So anak manusia juga akan malu kerana orang itu. Apabila dia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikatnya. So pagi ini mari saya mendorong Anda serius menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Hidup berserah kepada Dia, ya. Fully surrender your life to you, ya. Belajar dari murid-murid ke 12 murid Tuhan. Walaupun dia seorang, walaupun dekat, tetap mengkhianat Yesus. Tapi belajar dari murid yang setia. Bahkan hampir kesemuanya menjadi mata kecuali Yohanes, di mana beliau ya sangat dikasihi Tuhan. Tapi beliau juga dirembus di dalam apa? Di dalam oil, ya. Di dalam minyak direbus, tapi tetap hidup. Tetap hidup. Tapi memang sangat susah. Karena dia harus melewati begitu juga. So ketaatan kita, ketundukan kita sangat penting. Ini poin yang kedua. Ketiga ialah ciri-ciri murid Kristus ya, orang yang cepat bertobat. Dan mereka bukan orang yang suka memberi alasan-alasan. Karena saya sangat percaya Anda harus bertanggung jawab kepada tingkah laku Anda, perkataan Anda. Anda harus belajar untuk bertanggung jawab. Jangan memberi alasan sembarangan. Karena semua itu akan ditulis di dalam kitab-kitab Tuhan. Itu tanda orang dewasa. Anda bisa bertanggung jawab kepada ucapan Anda, kepada akibat, walaupun sangat susah, sangat jelek dan sebagainya. Itu orang yang dewasa. Hanya murid Kristus yang bisa bertanggung jawab. Maksud bertobat dan berubah. Dan ada tandanya di mana bagaimana seseorang bertobat. Apakah dia degil, dia tetap degil, keras hati, ataupun dia mempunyai hati yang lembut. Dia bisa dididik, ya. Dia bisa ditunjukkan mana kesalahan dia, ya, dari Tuhan atau dari manusia, ataupun dalam keadaan yang tertentu. Mungkin sebagian Anda kata, oh, saya masih muda, tak apalah, tak usah bertobat. Saya mau berkata kepada Anda bahwa hidup di tangan Tuhan. Anda tidak akan tahu sama ada Anda akan tetap bernafas untuk hari esok. Bahkan 1 jam lagi, Anda tak akan bisa mempunyai kepastian. Karena tanpa Tuhan, Anda hanya akan binasa selama-lamanya. Itu seperti contohnya orang yang sakit. Orang sakit yang tidak mau mengambil obat. So apa yang akan berlaku? Contohnya mereka yang mempunyai mengalami kesakitan kanker, peringkat pertama terus berkembang. Kalau anak tidak mengambil obat atau chemical therapy dan sebagainya, Anda mungkin akan lebih parah. Pasti Anda lebih parah sebenarnya semasa Anda tidak mengambil obat. So, apakah ada kemungkinan untuk Anda sembuh? Orang seperti itu mungkin, tapi butuh lebih banyak waktu. Lebih banyak uang harus dikeluarkan, tapi kadang-kala tidak sembuh. So untuk Anda yang suka lambat-lambat, tidak mau bertobat, suka memberi alasan, saya mendorong Anda pikirkan lebih dalam. Karena alasan tidak akan bisa memulihkan keadaan. Dosa ya dosa, pelanggaran. Mari kita belajar untuk cepat bertobat, jangan memberi alasan. Dan satu hal yang Anda harus bisa tangkap ialah
pengampunan bermula dari apa? Dengan pertobatan. Tuhan akan mengampuni Anda semasa Anda bertobat. Anda tidak akan bisa diampuni Tuhan tanpa pertobatan yang sejati. Ya, saya mau mengulangi pertobatan yang sejati. Bukan hanya kata saya bertobat, pastor, saya bertobat, saya sorry lah, girlfriend saya, boyfriend saya, sorry lah bos. Bukan ucapan itu, bukan sembarangan ucapan. Tapi pertobatan yang sejati itu akan diterima oleh Tuhan. Saya nyata di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Maksud apa? Tuhan akan menetapi janjinya dan melakukan yang adil. Ya, Dia pasti mengampuni dan menyucikan dosa kita semasa kita bertobat. Kita bisa percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang benar untuk kita. Seterusnya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So, semasa Anda mengaku dosa, ya, apa yang berlaku ialah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa Anda dan saya, dan membersihkan dosa Anda dari segala perbuatan yang salah. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk dosa Anda. Ayat 10 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Maksud Anda akan menjadikan Tuhan pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maksud apa? Maksud Anda berdusta. Anda menganggap bahwa Allah berdusta. Anda tidak bisa menerima ajaran benar dari Tuhan, di mana firman-Nya tidak ada di dalam hati Anda. So, semasa Anda tidak bertobat, tak ada pengampunan. Straightforward, tak ada pertobatan, tak ada pengampunan. Dan pertobatan yang sejati sangat penting di mata Tuhan. So, ini ciri-ciri murid Kristus. Mereka cepat bertobat dan tidak memberi alasan. Seterusnya, murid Kristus juga akan terus bertumbuh. Dia tidak akan stagnan. Ya, dia akan terus maju. Dia mau dididik, dia rela didisiplin oleh Tuhan. Itulah ciri-ciri murid. Kalau Anda tidak mau didisiplin Tuhan, maksud Anda bukan murid Tuhan. Straightforward. Di sini saya pernah share tentang kebenaran firman ini, tapi saya akan mengulangi karena sangat penting. Mengapa Anda beribadah? Mengapa Anda menjadi anak Tuhan? Bahkan Anda wajib menjadi murid Kristus. Paulus mengingatkan kepada Timotius tetap berpegang kepada kebenaran dan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajari. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16 menyatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan. Kitab suci akan memberi hikmat dan kepada keselamatan. So, jika Anda tidak membaca firman, saya tidak tahu apakah Anda selamat. Keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan, menjadi orang bijaksana. So, jika pasangan hidup Anda ialah murid Kristus, Anda aman, karena Dia juga akan menghargai Anda. Dia juga akan hidup dalam kebenaran. Ayat 16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. So, semua firman-firman Tuhan itu apa? Berguna untuk mengajar Anda kepada kebenaran, ya, menyatakan kebenaran firman. Berfaedah untuk pelajaran Anda. Ingat, firman untuk pelajaran Anda. Jika Anda tidak mencari firman Tuhan, mungkin Anda bukan murid Kristus. Dan Anda harus menanggung kesemua akibat itu. Untuk, ya, setiap tulisan itu juga untuk menyatakan kesalahan
Firman Tuhan ialah untuk apa? Menegur kita, menegur anda dan saya, menunjukkan, menyatakan kepada anda apa yang salah di dalam hidup anda. Seterusnya, firman Tuhan juga untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Sangat penting. Kita tidak sempurna di bawah, tak akan sempurna. Tapi kita bisa terus bertumbuh, menjadi lebih dewasa, menjadi hidup kita bisa menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Melewati apa? Ya, memperbaiki kelakuan anda, membentukkan kelakuan, membaikkan yang salah. Seterusnya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman ialah untuk apa? Mengajar manusia hidup mengikut kehendak Tuhan. Ya, itu firman Tuhan akan menolong anda, ya, hidup sesuai kepada kehendak Allah. Firman Tuhan yang kompas anda untuk hidup. Kalau anda tidak ada kompas, kalau anda tidak mencintai firman Tuhan, anda mungkin bukan murid Tuhan. Anda mungkin bukan murid Tuhan kalau anda tidak mencintai firman Tuhan. Seterusnya, ayat 7 menyatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. So, ini semasa kita mengenal tentang firman, pelayan perlu memerlukan dasar firman. Ya? Orang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Anda akan dilengkapi semasa Anda membaca firman, menggali firman. Ya? Itu cara Tuhan menjadikan kita siap untuk segala seginya. Anda akan dilengkapi dengan lebih sempurna, ya, menjadi sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. So, bagaimana Anda bisa bertumbuh tanpa mau dididik, tanpa mau diajar, bahkan didisiplin? Di sekolah juga sama. Pernah Anda lihat seseorang yang di sekolah di mana dia tidak mau diajar bisa melewati exam, ujian dan sebagainya? Pasti tidak. Sama juga. So, mari kita jangan menjadi orang yang senang tersinggung, ya. Jangan senang kepahitan, ya, dan sebagainya. Mari kita belajar untuk menjadi dewasa. Jangan tetap menjadi kanak-kanak. Sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi orang percaya, tapi hanya Kristen nominal, KTP Kristen. Saya mendorong, mari kita menjadi murid Tuhan, ya, menjadi murid Tuhan. Dan untuk Anda yang sudah mendapat murid Tuhan di Valentine Day atau sebelum itu, congratulations. Hidup Anda akan dipimpin oleh Tuhan, ya, hidup Anda akan dipimpin oleh Tuhan. So, mari kita belajar untuk apa? Belajar untuk terus bertumbuh, ya, jangan stagnan. Bertumbuh sampai Anda dipanggil Tuhan. Seterusnya, ciri-ciri murid Kristus ialah apa? Temannya, Anda mempunyai teman yang membangun hidup Anda, teman yang mencintai Tuhan. So, sangat penting siapa teman terdekat Anda, ya. Orang yang murid Kristus tidak sembarangan dalam mencari teman terdekat. Mereka adalah orang bijaksana, berhikmat. Kenapa? 1 Korintus pasal 15 ayat 30 menyatakan, janganlah kamu sesat. Maksud, jangan tertipu, jangan menjadi bodoh. Ini satu versi menyatakan, jangan menjadi bodoh. Pergaulan, maksud persahabatan yang buruk, merosakkan kebiasaan yang baik, akan membinasakan kebiasaan kelakuan yang baik. Mungkin Anda hidup kudus, Anda hidup berkenan kepada Tuhan, tapi jika Anda mempunyai orang yang suka bergosip, orang yang suka melakukan kejahatan dan sebagainya, Anda akan dipengaruhi oleh mereka. Di Amsal 1 ayat sebelum menyatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau. Orang berdosa maksud apa? Orang jahat. Janganlah engkau menuruti perintah. Janganlah. Tuhan perintah, jangan menjadi bodoh, jangan menuruti, jangan ikuti kehendak mereka. So, Tuhan mau kita menjadi orang yang bijak.
So pagi ini, who's your best friend? Siapakah sahabatmu yang terdekat? Apakah mereka pencuri? Apakah pencabut? Penggosip? Mereka apakah kepahitan sebagainya? Mari kita bijak dalam mencari teman. Mencari teman, ya, mencari teman supaya nanti hidup Anda dijaga oleh Tuhan. Seterusnya, sebagai murid Kristus, ia juga orang yang mempunyai pondasi. Mereka yang orang yang mempunyai pondasi, mempunyai dasar spiritual yang kuat. Mereka yang orang yang tetap suka berdoa, membaca firman, bahkan menggali firman Tuhan, ya. Berperang, perangi iblis, perangi roh-roh kejahatan, ya, setiap hari, bahkan berpuasa. Ya. Susah penting, karena dalam firman, dalam bagian puasa, menyatakan bahwa saat Anda berdoa, bukan jika Anda berdoa. Setiap saat kita diperintah juga untuk berpuasa. Setiap kita diperintah untuk berpuasa juga. Itu berpuasa bukan hanya pemimpin, pelayan dan sebagainya. Setiap kita harus belajar untuk berpuasa. Sangat penting. Karena pondasi dasar yang kuat itu akan menguatkan Anda. Anda tidak akan goyang, ya. Sangat penting mengapa Anda harus mempunyai pondasi yang kuat. Karena peperangan Anda bukan dengan perlawanan apa? Bukan dengan perlawanan darah dan daging. Sangat nyata. Sangat nyata. Efesus pasal 6:10, ya, nyatakan akhirnya hendaklah, maksud satu perintah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Maksud kuasa dan otoritas dinyatakan semasa Anda bersatu dengan Tuhan. Gunakan kuasa itu. Tuhan sudah memberi, tapi Anda harus mengaktifasikan kuasa itu. Ayat 11 menyatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Maksud apa? Tuhan mau Anda pakailah seluruh perlengkapan perang. Semua pelindung yang diberi Allah kita, Anda harus pakai. Tuhan mau Anda pakai. Karena peperang kita bukan dengan darah daging, bukan dengan kepada manusia, bukan kepada sesuatu yang bertubuh, berjasad. Sesuatu kita sedang berperang dalam bagian roh, di mana Anda tidak bisa lihat. Ya, supaya Anda bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Anda bisa melawan setiap tipu daya iblis, menghadapi semua kelicikan yang dari iblis. Ayat 12 menyatakan, kerana perjuangan kita bukan melawankan darah dan daging, ya, bukan secara pribadi yang mempunyai tubuh. Tadi saya sudah katakan, tidak berjasad, tidak kelihatan. Ada saat melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. So, sesuatu yang menguasai udara, ruang angkasa, invisible. Anda tidak bisa lihat dengan mata Anda secara fisik. Tapi melewati mata rohani, Anda bisa melihat dan perangi itu. So, itulah sebab sangat penting di mana kita harus belajar untuk perangi, ya. Ayat 13 menyatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata. Maksud Tuhan mau kita pakailah seluruh perlengkapan senjata perang itu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari ini hari sangat jahat, hari yang malam, hari yang penuh kezaliman, kekerasan, ya. Anda bisa tetap berdiri kalau Anda berperang sejarah. Tetap berdiri satu melawan serang-serang iblis, musuh, ya. Tetap berdiri teguh, tetap menang. You tetap stand on. Tidak diatasi oleh iblis. Sesudah kamu menyesal segala sesuatu. So, di sini mari kita ingat bahwa sangat penting, ya, bukan dengan gagah perkasa. Di Zakaria pasal 16 menyatakan bukan dengan kepekasan dan bukan dengan kekuatan.
dan kekuatan Anda dan bukan dengan kekuatan militer Anda, bukan dengan kekuatan diri sendiri Anda, ya. Anda tidak akan bisa berhasil. Bukan dengan keperkasaan Anda, ya. Melainkan dengan roh Tuhan. Rohku, kata Tuhan semesta alam. Ya. Anda hanya bisa berhasil semasa apa? Semasa Anda bergantung kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada otoritas yang Tuhan sudah Tuhan berikan kepada Anda sebagai murid. Karena jika Anda hanya Kristen nominal, Anda tidak akan tahu berperang. Anda hanya santai melewati hidup dan sebagainya. Anda mengalami kerugian dan kerugian demi kerugian. Anda hidup hancur dan sebagainya. Anda senang ditipu orang dan sebagainya. Tapi orang dipenuhi roh Tuhan, orang yang mau dipimpin roh Tuhan akan sentiasa berhasil. So, mau sukses di dalam dunia ini, orang mau sukses secara apa? Secara dalam bidang politik, dalam bidang bisnis, ekonomi, dan bahkan mencari pasangan hidup. Mereka akan apa? Mencari dukun, mencari kuasa kegelapan. Ataupun mereka yang sakit mau disembuhkan, mereka mencari yang gelap. Tapi sama katakan, seandainya Anda diberi keberhasilan, sukses, Anda disembuhkan, tapi saya mau kata kepada Anda bahwa iblis akan menuntut sesuatu dari hidup engkau. Bahkan semasa engkau meninggal, engkau akan dibuang ke lautan api. Sangat berbeda dengan kasih Kristus. Tuhan memberi kuasa otoritas kepada setiap kita, gratis, karena kasih agape Dia. Tuhan tidak menentu apa? Karena kasih Dia. Allah Bapa mengutus Anak Tunggal Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk dosa Anda dan saya, semua pelanggar Anda dan saya. Bahkan hari ketiga Yesus bangkit. Kepastian bahwa Anda dan saya akan di surga nanti. Semasa kita tetap berjuang, menjadi murid Tuhan. So, mari kita belajar, ya. Mari kita belajar untuk membangun fondasi yang kuat, ya. So, di Markus pasal 1 ayat 34 ini tentang berdoa. Awal-awal Tuhan berdoa. Di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan sebagainya. Tuhan Yesus juga mengusirkan banyak setan, ya, dan sebagainya. Tapi ayat 30-nya menyatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Maksud apa? Waktu masih subuh, ya, jauh sebelum matahari terbit keesokan hari. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. So, Yesus seorang diri, ya, pergi ke padang gurun untuk berdoa. Itu bermaksud tentang hubungan intim kita kepada Tuhan. Jika Anda mau mempunyai fondasi yang kuat dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, Anda harus rajin berdoa, terus berdoa, belajar untuk berdoa. Seterusnya, tanda murid yang dewasa ialah apa? Mereka ialah orang yang memberi, bukan menerima. Ya, it's more blessed to give than to receive. Maksud apa? Lebih baik kita memberi, lebih baik kita melayan daripada dilayani. Itu tanda seseorang sudah matang secara rohani, sudah dewasa, dan mereka bukan kanak-kanak. Ya. So, mari kita bertumbuh semasa melayani. Kita akan bisa bertumbuh semasa kita melayani, ya. Ya. Dan bukan semasa kita menerima. Jika Anda lihat hidup Kristus, Tuhan diutus ke dunia ini untuk disalibkan, memberi nyawa Dia.
Dan kita lihat murid-murid Kristus yang terdekat ya, 12 mereka itu hampir semua mati Mateo. So mari kita merenungkan ke semua itu. Apakah Anda murid Kristus? Apakah selama ini Anda terus menerima? Belajarlah. Jika Anda mau mempunyai keluarga yang bahagia, belajar untuk berkorban, belajar untuk memberi, belajar untuk melayani, dan bukan setakat menerima saja. Sangat senang kita menerima, tapi orang dewasa yang orang memberi, orang yang mau berkorban dan sebagainya. So itu salah satu tanda di mana menunjukkan apakah Anda orang yang dewasa, apakah Anda murid Kristus. Seterusnya, tanda-tanda murid Kristus ialah apa? Orang yang aktif dan bukan pasif. Ya, di Roma pasal 12 ayat 11 menyatakan, janganlah Anda kerajinan kendor. Maksud apa? Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Kita harus aktif, proaktif, bahkan proaktif. Biarlah rohmu menyala layani Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan dengan semangat, ya, melayani Tuhan dengan giat. Mari bangkit semangat rohani Anda untuk melayani Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh di dalam roh kita beribadah kepada Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, termasuk tempat kerja Anda. Itulah tanda orang yang sudah dewasa. So jika Anda melihat pacar Anda mungkin belum aktif, proaktif, bahkan rela berkorban dan sebagainya, mungkin Anda harus berdoa dulu. Jangan cepat-cepat. Karena semasa Anda sudah menikah, there's no turning back. There's no turning back. Anda harus melewati itu. So sangat penting. Mari kita belajar untuk menjadi murid Kristus. So apakah ciri-ciri murid Kristus? Yang pertamanya apa? Hidup melekat kepada Tuhan. Hidup melekat kepada Tuhan. Apakah Anda hidup berkenan dengan Tuhan? Mereka yang orang yang taat, bisa dipercaya. Mereka yang orang yang melakukan kehendak Allah. Apakah Anda melakukan kehendak Allah? Apakah Anda bisa dikatakan orang setia? Kedua, ciri-ciri murid Kristus ialah apa? Cepat bertobat dan tidak memberi alasan. Karena alasan tidak membangun sebenarnya. Bahkan jika Anda tidak berhati-hati memberi alasan hari ini, jika Anda berterusan sampai tahun ke depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tetap alasan dan Anda tetap kanak-kanak. Anda bukan murid Kristus. Keempat, ciri-ciri murid Kristus apa? Terus bertumbuh, tidak stagnan. Mereka mau bertumbuh, mereka mau dididik, mereka rela dididik. Bahkan mereka rela didisiplin Tuhan. Mereka rela menanggung akibat kelakuan mereka. Itulah murid Kristus. Apakah Anda murid Kristus pagi ini? Seterusnya, ciri-ciri murid Kristus apa? Anda mempunyai teman yang membangun hidup Anda. Anda mempunyai teman membangun. Teman Anda mencintai Tuhan dengan sesungguhnya. Siapa teman yang terdekat Anda? Who is your best friend? Mereka yang gosip. Mereka yang menjatuhkan orang, merencanakan kejahatan. Ciri yang keenam, mempunyai fondasi dan dasar spiritual yang kuat. Kalau Anda tidak mempunyai dasar spiritual yang kuat, mungkin Anda bukan murid Kristus. Mungkin. Ketujuh, ciri yang ketujuh, Anda rela berkorban. Anda rela memberi dan bukan menerima.
You dare to walk the extra mile. You dare. You're willing. Anda willing to walk the extra mile untuk pasangan hidup Anda. Itu menunjuk salah satu petunjuk bahwa Anda ialah murid Kristus. Seterusnya, ciri sebagai murid Kristus ialah Anda seorang yang aktif, bahkan proaktif, bukan pasif. Orang pasif tidak akan bisa bertumbuh. Orang pasif juga maksud apa? Orang yang malas. Malas dan rohani. Orang yang malas tak akan sukses. Orang yang jahat bisa sukses. Orang licik bisa sukses. Tapi orang yang malas tak akan sukses. Orang malas tak akan sukses. Ingat, apakah Anda aktif, proaktif, atau Anda pasif? Itu pilihan Anda. Saya percaya kebaikan Anda sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Pilihlah dengan bijak. Pilih untuk menjadi murid Kristus. Bukan Kristen nominal. Kristen nominal tidak akan menjadikan Anda berhasil. Bahkan mungkin you may not make it. Mungkin Anda akan dibuang ke lautan api. Mungkin Anda akan di neraka, disiksa selama-lamanya. Sorry, mungkin itu keras, tapi itu kebenaran sebenarnya. Karena orang tidak setia sama Tuhan tak akan bisa berjalan terlalu jauh. Senang berjalan 2 kaki, jatuh 1 meter. Berjalan 1 meter, jatuh 300 meter. Tak akan bisa mempunyai kekuatan. Itulah sebab tadi saya mengulangi. Bukan dengan gagah dan perkasa Anda dan saya. Bukan dengan gagah perkasa. Kan? Musuh kita ialah pribadi yang tidak bisa kita lihat. Iblis bisa menggunakan panah dia untuk menjatuhkan Anda. Iblis juga bisa menjatuhkan Anda. Kalau Anda tidak mempunyai kekuatan ilahi sebagai murid Kristus, Anda senang dijatuh. Bahkan sudah game over. Kepastian game over. So mari kita renungkan mengapa Tuhan datang ke dunia untuk memuridkan. Ya memang ada yang mengkhianat. Ya itu part and parcel. Tapi Tuhan datang untuk memuridkan. Dan Anda wajib menjadi murid Tuhan. Wajib. No negotiable. Bukan pilihannya. Bukan pilihan. Anda wajib. Tapi pilihan Anda mau atau tak mau menjadi murid Tuhan. Itu menentukan. Sangat menentukan apakah Anda sampai ke surga atau Anda di neraka nanti. Jika Anda sudah biasa dan kepada tema CSC tahun ini ialah apa? Growing deeper, growing stronger. Growing deeper, growing stronger. Maksud apa? Tumbuh lebih dalam, tumbuh lebih kuat. Bagaimana Anda bisa bertumbuh menjadi kuat? Menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus, Anda bisa kuat. Sedang kita bisa bertobat. Memulai dengan pertobatan. Terus melewati. Terus mau dididik, diajar. Bahkan disiplin. Jangan sedikit didisiplin. Tidak mau melayani. Tidak mau beribadah dan sebagainya. Itu apa? Itu sifat kanak-kanak. Itu bukan sifat orang dewasa. So mari kita belajar bahwa bertekad untuk menjadi murid Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran firman. Pagi ini Tuhan, biar setiap yang streaming Tuhan, mereka menangkap isi hati Anda. Bertekad untuk menjadi murid Tuhan, murid Kristus. Kristus bahkan menjadi orang dewasa yang mau rela berkorban, menjadi orang dewasa mau dipakai itu oleh Engkau, menjadi orang dewasa yang tahu panggilan mereka di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, jangan setiap hidup mereka touchdown. Anda bisa menjadi lebih pemenang.
Anda bisa. Tapi pilihan itu sangat menentukan. Anda pilih menjadi murid Tuhan, you have a good future. Anda mempunyai pengharapan yang baik. If you don't choose God, I don't know. Think about it. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap Anda diberkati. Ini saatnya kita akan memberi persembahan dan kami mendorong setiap Anda yang rindu menabur di CST, Anda boleh mentransferkan online transfer kepada public holiday, public bank, ya maaf saudara, public bank account 320-620-5221. Sekali lagi saya bacakan dengan account number 320-620-5221. Kami berdoa biar setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini saatnya kita akan sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu lagu yang ajaib. Lagu ini berkata bahwa aku jatuh cinta kepadamu Tuhan, karena setiap apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu luar biasa. Amin saudara. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi penuh makna karena kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Katakan sama-sama, aku jatuh cinta kepadamu Yesus yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dalam setiap langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku untuk selamanya. Hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena kau selalu di sisiku. Katakan, bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus yang berikan kuat kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sekarang dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam jalanku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Yes Lord, sekali lagi. Aku jatuh cinta kepadamu
Diberkati engkau dimanapun kau berada bersama dengan keluargamu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan kasih setia Tuhan turun dalam hidupmu. Perlindungan Allah menjadi bahagiamu. Hamba lepaskan berkat atas umatmu Tuhan, biar setiap mereka semakin naik dan bukan turun, menjadi murid-murid Tuhan di akhir zaman. Dan kiranya kasih persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Kita dijemput Tuhan di awan-awan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you.